السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, akhwat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwasanya di malam hari ini kita masih tetap mendapatkan bimbingan hidayah Allah SWT yang merupakan nikmat yang teramat besar bagi kita, yakni adanya iman, adanya Islam dan ihsan yang membuat kehidupan kita menjadi indah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat di sisi Allah sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Marilah para ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, kita awali kajian ataupun pertemuan pada malam hari ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, pada malam hari ini karena sudah menjelang masuki Ramadan, maka kajian yang rutin Bulughul Maram, kita Bulughul Maram, maka malam hari ini sesuai dari lajnah kami diberi tema yaitu menuju Ramadan terbaik. Masya Allah ya. Apabila selama ini kita sudah melaksanakan saum Ramadan sudah berpuluh-puluh tahun tentunya, maka tentu diharapkan tahun berganti tahun itu harus kita mencapai goals ataupun mencapai tujuan di dalam saum Ramadan ini dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini tentunya yang diharapkan oleh lajnah ataupun dari panitia yang bisa kita capai dalam Ramadan tahun sekarang ini insyaallah, yaitu tahun 1443 Hijriyah. Insyaallah dalam hitungan beberapa hari lagi, insyaallah
kita akan masuki bulan Ramadan yang mulia ini. Kami awali dalam kajian ini dengan membaca ayat-ayat Allah SWT, terutama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya telah diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi segenap manusia, menjadi penjelas, merinci syariat dan hukum-hukum Allah SWT dalam hal petunjuk Allah SWT, dan menjadi pembeda antara hak dan batil. Barang siapa yang menjadi saksi atau yang melihat adanya bulan, maka hendaklah dia berpuasa, yakni melihat, menyaksikan bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan melakukan perjalanan, maka hendaklah dia mengganti pada bulan yang lain kalau dia tidak dapat melaksanakan berpuasa itu dalam bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada 3 pada akhir ayat ini yang perlu digarisbawahi oleh kita. Sempurnakan oleh kalian akan jumlah hari-hari dalam melaksanakan Ramadan ini dalam sebulan suntuk. Kemudian yang kedua, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan hendaklah membesarkan nama Allah, yakni dengan bertakbir pada waktu melaksanakan Idul Fitri, sebagaimana petunjuk Allah SWT pada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan atau semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah SWT. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW perihal kita memasuki Ramadan, dalam sebuah riwayat yang sahih beliau telah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bersaumlah kalian atau berpuasalah kalian karena melihat hilal, yaitu awal Ramadan, dan futurlah kalian atau beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikumus syahru fa'uddu 30. Maka apabila di ufuk barat pada saat ru'yatul hilal, ghumma 'alaikum, adanya penghalang dengan adanya awan, ya, dengan adanya mendung, sehingga tidak dapat melihat hilal, faudu 30, maka sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30 hari.
Karena ini terkait dengan masuknya bulan Ramadan harus dengan yakin. Ya, kita melaksanakan ibadah itu harus dengan yakin. Dan jumlah yang kita laksanakan juga harus yakin dengan 1 bulan suntuk itu. Maka Rasulullah SAW bersabda pula terkait jumlah itu. Beliau memberikan satu pernyataan tentang jumlah hari dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain. Ya. Asy-syahru fina hakadha. Beliau mengangkat 2 tangan begini. Karena kebanyakan para sahabat pada saat itu ya belum berhitung seperti kita ini ya, ada 10 hari, 20 hari, 30 seperti ini. Kemudian beliau turunkan lagi. Summa hakadha, kemudian seperti ini 20 hari. Maksudnya ini hitungan jari ini. Kemudian beliau melipat 1 jari tangannya, summa hakadha. Kemudian segini. Berarti jumlahnya adalah 29 hari. Maka insyaallah akhir bulan Sya'ban sesuai kalender, sesuai hisab perhitungan, yaitu jatuh pada tanggal 1 bulan April, yaitu hari Jumat. Maka para ahli falak ya, yang bisa, yang punya tanggung jawab ya, atau mendapatkan amanat untuk melihat di ufuk barat sana pada hari itu akan diamanatkan untuk melihat hilal. Maka apabila kelihatan hilal pada hari itu, baik kelihatannya di negara kita Indonesia ini ataupun di sentral Ru'yatul Hilal bagi umat Islam, yaitu Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah, maka kita akan saum pada hari Sabtu tanggal 2 April. Itulah satu Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tentu sahurnya adalah malam harinya, yaitu subuh hari ya, sebelum menjelang subuh sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dimulai dengan Jumat sore maghrib itu. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, fa in ghumma 'alaikumus syahru fa'uddu 30, di akhir hadis yang sebelumnya. Bila tidak terlihat hilal, tertutup awan, tertutup mendung, maka sempurnakan bulan itu 30 hari. Jadi kalau disempurnakan, maka hari Sabtu itu masih menyempurnakan jumlah 30 hari. Tapi kita permohon mudah-mudahan ya serentak sama mulainya dan sama juga akhiri Ramadan, dan sama-sama melaksanakan Idul Fitri yang jelas pada tanggal 1 Syawal ya, tapi berbeda mungkin pada tanggal-tanggal di bulan April tahun Masehinya. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terkait dengan ayat 185 suratul Baqarah tadi dan juga hadis yang memerintahkan saum ini, Rasulullah SAW apabila sudah akhir bulan Sya'ban, beliau memberikan khutbah akhir Sya'ban di kalangan para sahabat pada waktu itu, yang termaktub dalam sebuah hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Fit Targhib, di dalam kitab At-Targhib juz yang kedua pada halaman 217 sampai 218. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bunyi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, sungguh telah menaungi kalian 1 bulan yang amat besar,
amat agung keberkahan di dalamnya. Jadi inilah tentunya yang kaum muslimin sejagat raya ini gegap gempita kita menginginkan menyambut Ramadan Karim dengan kesiapan keimanan dan kesiapan fisik kita, insyaallah. Bagaimana keberkahan itu dituturkan secara runtut oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang mulia. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang malam itu lebih baik atau lebih mulia daripada 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan satu surat malah dinuzulkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar para ikhwan dan akhwat. Sebab nuzul pada surah Al-Qadar ini, suatu saat, suatu waktu Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat, umat-umat dulu, wahai sahabatku sekalian, usia mereka panjang-panjang. Apabila mereka sudah taslim, sudah masuk Islam, maka mereka akan khusyuk di dalam beribadah, dalam ibadah kepada Allah SWT. Dan mereka tidak mau mencampurkan kehusyuan dalam ibadah itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun umat akhir zaman ini usianya pendek-pendek. Akan tapi walau mereka sudah taslim, sudah masuk Islam mereka, namun masih banyak yang imannya itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang itu. Masih dihiasi oleh perbuatan-perbuatan maasi, perbuatan-perbuatan maksiat. Namun jangan berkecil hati, Allah akan memberikan pengampunan, ya. Namun tidak berarti karena adanya ampunan Allah SWT yang luas, maka diambil kesempatan oleh kita untuk, ya istilahnya orang bilang tobat sambal. ya sudah kepedesan masih diulang-ulang lagi, ya subhanallah, ya. Tentu kita tidak harapkan itu. Kita harus menjadi umat yang senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Tidak ingin dicemari hidup kita ini dengan dosa. Kalau bisa sekecil apapun dosa itu kita harus hindari. Kita harus menjadi orang-orang yang tobat secara taubatan nasuha. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, maka para sahabat pun bersedih dengan mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Namun sejurus kemudian Rasulullah menerima wahyu Allah SWT berupa surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini perlu digarisbawahi oleh kita. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan tentunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang dimaksud dengan kemuliaan Lailatul Qadar itu, yaitu terkait dengan turunnya Al-Quran dan pengamalan Al-Quran yang
sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita harus melaksanakan Islam ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara paripurna, berusaha terus untuk menyempurnakan pengamalan Islam ini sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan contoh teladan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka bergembiralah para sahabat dengan adanya satu ibadah khusus bagi umat akhir zaman ini, memberikan pahala yang lebih bagus ya, sebagai bonus tambahan meski usianya usia yang pendek, lebih pendek daripada umat sebelumnya, dan juga banyak hal-hal maasi atau maksiat yang menyelingi kehidupan di dalam mengikuti mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an. Bulan yang Allah jadikan fardu untuk melaksanakan saumnya di siang hari, dan qiyamnya atau qiyam Ramadannya tatawwu'an, menjadi ibadah tatawwu. Jadi hitungannya yang pertama dalam hadis ini melaksanakan yaitu isi Al-Quranul Karim, perintahnya di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu perintah saum itu kita sempurnakan, karena saum Ramadan ini jelas adalah merupakan suatu syariat yang tentu secara fisik manusia terasa berat. Dari tahun ke tahun kita melaksanakannya, tentu harus meningkat akan makna, meningkat akan bobot dan kualitas orang-orang yang beriman itu, sehingga menjadi la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua adalah menghiasi malam-malamnya dengan tatawwu tadi, melaksanakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang melaksanakan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu perbuatan yang sunnah, karena Allah tentunya di dalam bulan Ramadan ini, maka pahalanya seperti pahala orang melaksanakan ibadah yang fardu di bulan yang lainnya. Masya Allah. Ini begitu Allah mencintai dan menyayangi hambanya, orang-orang yang beriman tadi, dengan menggandakan pahalanya. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang mengadakan pendekatan ya, taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang fardu di dalam bulan Ramadan, maka laksana dia melaksanakan 70 fardu pada bulan yang lain. Insyaallah ya. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri akan karunia Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ini. Selama itu ada hadis yang sahih, maka kita wajib mempercayainya. Seperti halnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa keutamaan sholat di masjid aku ini, di Masjid Nabawi maksudnya, adalah 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu 100 kali kemuliaan masjid aku ini. Berarti sekali kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid yang lainnya ya, sama dengan 100.000 kali. Yang sholat di Masjidil Aqsa itu adalah setengah dari sholat di masjid aku ini, kata beliau, yaitu 500 kali pahala ganjar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menempa kesabaran. Dan sabar itu tempat kembalinya adalah al-jannah. Balasannya adalah al-jannah, surga. Tentu siapa yang tidak dalam kehidupan ini mengharapkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengajarkan, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah surgamu, dan apa saja yang mendekatkan kami dengan surga itu dari qaulin wa amalin, dari perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka, dan apa yang bisa mendekatkan kami dengan api neraka itu, min qaulin wa amalin, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Waj'al kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan jadikanlah ya Allah tiap-tiap engkau menetapkan ya takdir atau qada buat kami, tetapkanlah takdir yang baik-baik, tetapkanlah untuk kami hal-hal yang baik ya Allah. Seperti itulah yang harus kita minta. Dan kita minta Jannatul Firdaus sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin yang tentunya sudah memenuhi kriteria yang dijelaskan Allah di ayat pertama hingga sampai ayat 10 dari surah Al-Mu'minun itu. Maka kita insyaallah apabila memiliki ya, kualitas sesuai dengan apa yang digambarkan Allah dalam surah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana tentang menempa kesabaran ini para ikhwan? Ini yang perlu kita sedikit pertajam. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an di dalam surah Ad-Dahr, surat Al-Insan, di situ Allah Subhanahu wa taala, salah satu sisi kesabaran itu adalah sabar dalam melaksanakan hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka sabarlah kalian untuk mengikuti hukum-hukum Tuhanmu. Jangan kalian mentaati di kalangan mereka orang-orang yang athiman au kafura, orang-orang yang senantiasa cenderung kepada dosa dan cenderung mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi salah satu sisi sabar itu adalah itu. Apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini para ikhwan akhwat adalah tentang kesabaran, adalah bagian integral yang tidak bisa terpisah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala jelas kita harus jalani dengan penuh kesabaran. Bahkan dalam ayat 45 surah Al-Baqarah, untuk kita tetap bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan Allah, ya. Menambatkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beristi'anahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Jadi salah satu sisi sabar ini akan kita bahas di kesempatan ini,
yaitu tentang tegaknya hukum Allah SWT. Kalau sholat kita laksanakan 5 kali dalam sehari semalam, 17 rakaat, kita yakini bahwa itu adalah merupakan fardu yang ditetapkan bagi orang-orang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu adalah ketetapan Allah yang sudah punya waktu tertentu. Kenapa kita tidak meneliti atau menilik secara tajam tentang pelaksanaan sabar dari segi tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala ini? Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Ad-Dahr, surat Al-Insan tadi. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Maka manakala kita mengaitkan tentang ayat tadi dengan surah Al-Maidah ayat 50, itu jelas tanggung jawab kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang senantiasa mereka turuti? Jadi hukum jahiliyah itu perlu digarisbawahi, itu hukum selain yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab sebelumnya, itu semua adalah hukum jahiliyah. Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka manakah atau siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah itu bagi kaum yang yakin akan kebesaran Allah SWT dan juga yakin akan kembali kepada Allah SWT. Karena khusyuk tadi dijelaskan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 46 itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ciri orang yang khusyuk itu jelas, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin akan jumpa dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ini tentu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum hukum Allah Subhanahu wa taala kita bisa tegakkan, nah ini saum kita ini yang perlu kita pertanyakan. Sejauh mana kita mentolaah ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini dalam tadarus kita pada bulan Ramadan. Nah ini yang perlu kita harus tingkatkan. Secara awam orang memahami tadarus itu, para ikhwan akhwat, pada kisaran membaca yang penting khatam 30 juz. Ya, kalau khatamnya Rasulullah SAW ya, yang didatangi oleh malaikat Jibril, beliau adalah orang Arab yang faham bahasa Arab. Ya, dari kecil beliau sudah berbahasa Arab. Lahir dari rahim ibu yang berbahasa Arab, lingkungan berbahasa Arab. Nah, kita ini orang ajam, ya subhanallah ya, banyak orang ya tidak, tentu tidak semua mengakui sudah faham semua akan isi Al-Quran ini meski tidak belajar. Oh, sudah faham semua. 5 menit, Masya Allah. Jadi kita lanjutkan nanti setelah ini apa gimana? Baru separuh ini ya, menit. Masya Allah. Nanti habis sholat ya. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Wa syahrul muwasat, dan bulan ini adalah bulan untuk bulan pertengahan. Maksudnya bulan untuk kita tegakkan keadilan dalam hidup. Kalau kita saksikan orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka itu memang sungguh-sungguh dalam keadaan lapar, para ikhwan. Kalau orang-orang yang tidak fakir, tidak miskin, memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan
syariat ini untuk dilaparkan, didahagakan tenggorokan dan perut mereka, supaya bisa memahami akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syariat untuk saling membagi kepada kaum du'afa. Ini juga syariat Allah Subhanahu wa taala, berupa infak, berupa sedekah, berupa zakat nanti. Di dalam bulan Ramadan kita laksanakan infak, sedekah, dan bila perlu kita menghitung zakatul mal dalam bulan Ramadan juga. Haulnya setahun. Maka kaitannya hadis ini, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, dan bulan Allah tambahkan atau ditambahkan rizki orang beriman di dalamnya. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Adalah dia akan dapatkan ampunan Allah dari dosanya. Yang kedua akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan yang ketiga dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diberinya makanan tadi itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat pada Rasulullah SAW, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kami ini ya Rasulullah bisa mendapatkan makanan untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syurbati ma'in aw madzaqqati laban. Ketahuilah wahai para sahabat, kata Nabi, Allah memberikan balasan bagi siapa saja yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, tentu untuk iftar, berbuka, ataupun untuk sahur ya. Allah memberikan dengan ketentuan, kata Nabi, ala tamratin, walaupun hanya sebutir kurma, aw ala syurbati ma'in, walaupun hanya seteguk air ya, aw madzaqqati laban, ataupun hanya secangkir susu. Jadi seperti itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberikannya kepada orang-orang yang mau membagi tadi. Sudah diberikan keadilan, ada yang Allah berikan harta lebih banyak, ada yang diberikan harta sedikit atau menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disempitkan rizki dan dilapangkan rizki, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan kelebihan, maka tanggung jawabnya adalah berbagi, bersedekah, berinfak, supaya semuanya sama-sama bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan shaum Ramadan. Demikianlah para ikhwan dan akhwat untuk kajian ini, yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala faminkum. Mari kita tutup bersama dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.